jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nanti
Kau yang bawaku terbang tinggi, melintasi badai, melintasi badai. Oh. Dan Kau yang kuatkanku untuk terus bertahan, karena ada tangan-Mu yang menopangku. Kau yang menguatkanku, Kau bawaku terbang tinggi dengan sayap-Mu, Tuhan. Dan ku hanya percaya, dan ku hanya percaya padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini saya ajak untuk mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita, itu merupakan tanda kita berserah kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, pertolongannya tidak ada bagi kita. Dan hanya dengan Tuhan, hidup kita ditolong oleh Tuhan. Mari bersama dengan iman percaya kita mau nyanyikan lagu ini dengan sekali lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Dan ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power,
and the glory forever. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, pagi ini ayo sama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita dapat kemenangan dari Tuhan ya. Sebelumnya itu ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, berbicaralah, bukalah alat pendengaran kami, hati kami, supaya kami mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-5, ayat 23 dan 24. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 23 dan 24 ya. Saya bacakan, saudara perhatikan ya. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, saudara perhatikan sebentar kata mendengar. Ya, saudara perhatikan, nanti saya jelaskan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sungguh atau sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesaran, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari itu telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Saudara, kita baca dari ayat sebelumnya atau ayat 1, atau kita baca dari kitab Ulangan ya. Di situ menceritakan bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan waktu keluar dari tanah Mesir itu bukan sesuatu perjalanan yang mudah. Bukan sesuatu perjalanan yang enak, tetapi penuh dengan masalah, penuh dengan bahaya, penuh dengan kekurangan makan dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan berkenan hadir untuk berkata-kata kepada kita. Di antaranya itu banyak yang Tuhan ingin bicarakan, tetapi yang menjadi pokok itu begini. Dengarkan ayat 23. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, saudara,
kata-kata ini harus diperhatikan ketika kamu mendengar. Kata mendengar itu bisa bermaksud, ya saya diberi telinga ya saya mendengar. Tetapi menurut para ahli bahasa, ya, menurut para peninjau Alkitab, ini kata mendengar itu bukan karena kita mempunyai telinga bisa mendengar, tetapi mendengar itu mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena bisa mendengar, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, dengar dan dengar-dengaran. Dengar karena kita ini tidak tuli, tetapi dengar-dengaran itu berarti memperhatikan dan melakukan. Jadi ketika kamu mendengar, itu ditulis di dalam bentuk kata, dalam bahasa asing disebut imperatif. Imperatif itu kata harus. Dan melakukan, terus melakukan. Jadi bukan cuma dengar karena saya tidak tuli, tetapi dengar berarti dengar-dengaran atau memperhatikan terus-terusan sampai Maranatha. Nah, itu yang dimaksudkan di sini mendengar. Jadi saudara, kita ini anak-anak Tuhan, ya. Kita sering mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita ini mendengarkan firman Tuhan ya hanya sampai pada mendengar. Tetapi dengar-dengaran artinya suatu perintah harus dilakukan terus-menerus. Itu mungkin kita masih belum mampu sampai di situ. Atau saudara mungkin berpikir, saya ini masih terlalu berat dengan beban hidup, sehingga saya ini belum mampu. Mungkin saudara berkata, tetapi kata-kata ini ya tidak ditanya saudara mampu atau tidak. Tetapi yang ditanya, kamu harus mendengarkan firman Tuhan. Harus mendengarkan firman Tuhan sampai seterusnya, ya. Jadi tidak bisa tidak, kita harus, bukan saja karena kita mendengar tetapi tidak melakukan. Tetapi kata mendengar itu harus didengar dan dilakukan. Ini suatu perintah, ya. Dalam bahasa asing tadi disebut dalam bentuk imperatif, artinya suatu perintah yang harus dilakukan terus-menerus, ya. Lagi saya ulangi, ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap
gulita. Gelap gulita, saudara, dunia ini ya, kalau dipandang dari sudut terang Allah, ya, dunia ini kalau dipandang dari sudut terang Allah, dunia ini gelap. Manusia yang hidup di dalamnya itu hidup di dalam gelap. Sebab manusia semua hidup di dalam dunia itu hidup di dalam dosa dan kejahatan. Itu menurut terang Allah itu gelap. Jadi kalau di sini dikatakan ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita. Jadi waktu kita ini sekarang ini hidup di dalam gelap gulita. Ketika kita mendengar, dalam arti mendengar dan melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan, ya. Terus dikatakan begini, sementara gunung itu menyala-nyala, maka kamu, ya, yakni semua kepala suku dan para tua-tuamu mendekati aku. Jadi singkat kata, ketika kita itu mendengar firman Tuhan di tengah-tengah kegelapan, seluruh yang mendengar itu mendekati, dikatakan mendekati aku. Arti kata mendekati itu karena mendengar suara dari Tuhan. Ya, kita ini di dalam kegelapan dan Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita mendekati Tuhan. Itu suatu hal yang penting sekali. Mungkin ya saudara, mungkin kita ini sok-sok kemampuan kita untuk mendengar firman Tuhan itu dikaburkan oleh setan. Ya, sering kemampuan kita untuk mendengar firman Tuhan itu dikaburkan oleh setan. Sebab kita hidup di tengah-tengah kegelapan setan. Ya, dikaburkan. Sehingga mungkin ya saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Kita berkata, aku sudah anak-anak Tuhan. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu betul. Tidak salah, betul. Aku anak-anak Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu betul. Tetapi di sini dikatakan mendekati aku. Ini masalahnya. Waktu kita mendengar firman Tuhan, sudah betul. Sewaktu kita berkata, aku ini anak Tuhan, sudah betul. Betul sesungguhnya. Tetapi dikatakan mendekati aku. Mendekat. Bukan jauh anak-anak Tuhan, tapi jauh dari Tuhan. Sama dengan kita ini, anak-anak Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi dekat pada kegelapan. Tetapi di sini dikatakan, mendengar dan melakukan, serta mendekati Tuhan. Saudara, ini penting, saudara. Ya, mendekati itu bukan cuma mendekati. Kata mendekati itu
apa yang kita dengar dari Tuhan itu kita dekati, kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya, terus ayat yang ke-24 dikatakan, dengarkan saudara. Dan berkata, kita mendekati Tuhan dan berkata, sesungguhnya, jadi tidak sembarangan, sungguh-sungguh Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Pertama-tama Tuhan menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. Apa artinya? Tuhan itu Tuhan yang tidak ada bandingannya. Tuhan itu Tuhan yang hidup, yang tidak ada permulaannya, tidak ada habisnya. Dia hidup untuk selama-lamanya. Mungkin langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi Tuhan itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Dan kita berkata, Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya dan suaranya. Suara yang kita dengar tadi telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia. Dan manusia itu tetap hidup. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu mendekati, ya, artinya melakukan, Tuhan berkata, kamu tetap hidup. Kalau kita berpikir ya saudara, bukankah saya ini hidup? Saya ini sudah anak Tuhan, saya ini hidup. Tapi hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita hidup di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan saudara tidak akan melihat apa-apa. Cuma melihat gelap saja. Dan di dalam kegelapan itu saudara tidak akan mengerti bahwa yang di depan saudara itu ada sesuatu yang menghalang-halangi saudara sehingga saudara jatuh atau luka atau sebagainya. Ini dunia. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan mendekati Tuhan, podo mek saudara lihat ada terang. Tapi nek saudara jauh dari terang, apa artinya? Tetapi mendekati terang, semakin dekat saudara semakin tahu terang itu akan memperlihatkan suatu jalan yang benar. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Biarlah dengan ini saudara coba memberikan hati saudara dan coba saudara merenungkan. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, sampai di mana saudara mendengar sehingga sampai mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Secara sederhana, kami ingin berdoa,
mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus mendekat sampai kami melihat kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu, dan orang yang mengikut Engkau, mendengar dan melakukan, memperoleh hidup di dalam arti kata hidup yang sesungguhnya. Bahkan hidup bukan saja hidup di dunia ini, tetapi hidup untuk mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga kami berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendekati Tuhan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.